Aktivis diaspora Indonesia, Salsa Arwina Hutagalung, menyuarakan sederet sentilan kerasnya kepada DPR dan pemerintah melalui sosial media pribadinya. Ya, Salsa Arwina, yang merupakan mantan juara debat internasional itu, menyuarakan isi hati rakyat dengan memberikan kritik tajam kepada DPR dan pemerintah, dengan harapan suara aspirasi rakyat itu dapat didengar. Dan, untuk mengetahui sederet sentilan keras yang diberikan oleh Salsa Arwina sebagai perwakilan rakyat Indonesia, maka inilah 5 sentilan keras Salsa Arwina ke DPR dan pemerintah. Versi Cumi Top 5. Salsa Arwina menyentil terkait 12 tuntutan rakyat kepada DPR dan pemerintah. Ya, secara tegas, Salsa Arwina yang mewakili suara isi hati rakyat Indonesia itu mendesak agar DPR dan pemerintah dapat menjalani tugasnya dan memenuhi tuntutan tersebut dalam 7 hari ke depan. Lantas, seperti apa sentilan dari Salsa Arwina? Dan apa saja isi 12 tuntutan yang diaspirasikan? Bagaimana anggota parlemen yang berjumlah 580 orang dibayar dari pajak masyarakat itu tidak berhasil mendengarkan aspirasi masyarakat, sementara gerakan-gerakan di sosial media yang tidak dibayar oleh siapapun yang terjadi secara sukarela bisa mencapai pergerakan yang seperti ini? Harusnya kalian semua merasa malu dengan apa yang terjadi di situasi Indonesia saat ini. Akan kita perjelas apa tuntutan kita. Kita mau kalian bertanggung jawab dan bertingkah sesuai dengan apa yang kalian janjikan. Kali ini kalian tidak bisa lari dan tidak bisa berkilah lagi, karena aspirasinya sudah sangat jelas dari masyarakat. Pada sebelum 5 September pukul 23.59, ini adalah 12 hal yang kita tuntut dari kalian kalau memang kalian mau menunjukkan bahwa kalian masih berpihak kepada masyarakat. Pertama, sahkan rancangan undang-undang perampasan aset sekarang juga, sebelum 5 September tengah malam. Kedua, pecat anggota DPR yang terbukti menghina rakyat, Ahmad Syaroni, Deddy Sitorus, Bambang Pacul, dan yang lain-lain itu yang berjoget-joget di parlemen. Tiga, bebaskan pihak-pihak yang kalian tahan karena menyampaikan aspirasinya. Jangan salahkan semua terhadap masyarakat. Kalian juga harus bisa refleksi kenapa masyarakat bisa sampai semarah itu. Karena kalian selama ini sudah benar-benar tuli dan mati empati terhadap aspirasi dari masyarakat. Saat kita mau mendatangi rumah kita sendiri yang kita bayar dan kita bangun dengan hasil keringat sendiri, kita dipertemukan dan dihajar dengan aparat-aparat dan segala peralatan yang dibeli dari hasil pajak rakyat. 4. Reformasi DPR. Kalau memang kalian tidak mau DPR dibubarkan, maka reformasi habis-habisan bagaimana cara kalian bekerja. 5. Tunjangan gaji dan tunjangan-tunjangan yang lain, total take home pay, total yang bisa kalian bawa pulang, tidak boleh melebihi 5 kali upah minimum UMR nasional dari masyarakat. Harus jelas kemana setiap anggaran-anggaran ini, dan kita mau jelas berapa yang diterima. Tidak boleh lagi ada kesimpang siuran yang berkata ada yang menerima segini, segitu, dan lain sebagainya. Harus jelas berapa yang diterima sebagai take home pay, kita harus tahu itu. Keenam, tetapkan KPI, Key Performance Indicator, yang terukur bagi anggota DPR sebagai standar kinerja. Berapa RUU yang harus kalian sahkan, berapa RUU prioritas, dan lain sebagainya, harus dengan aturan yang jelas. 7, audit secara menyeluruh terhadap BUMN untuk memastikan profitabilitas. Kalian bisa tahu apa yang kira-kira mau diambil untuk ini, tapi BUMN kita rugi puluhan triliun setiap tahun, satu BUMN. Saat banyak BUMN-nya berapa ratus triliun yang dirugikan oleh BUMN ini. Benar-benar tidak capable dalam memanage usaha badan milik negara. Karena komisarisnya hanyalah untuk tukar-tukaran kursi, negosiasi, kekuasaan dari partai politik, tapi bukan diisi oleh orang-orang yang kredibel di bidangnya. 8. Batalkan rencana kenaikan pajak yang sudah sangat memberatkan masyarakat, termasuk rencana kenaikan BPJS kepada masyarakat. Berhenti mencekik dan memeras kita. Saatnya kalian bekerja. 9. Adili pahlawan kita, Afan, seberat-beratnya. Aparat harus tahu konsekuensi apabila mereka menggunakan power di jalan yang salah. Negara harus menanggung dampak dari semua ini, karena semua ini terjadi karena kegagalan kalian menanggung keluarga dari Afan. Lengserkan Kapolri. Kapolri telah gagal memberikan komando untuk melindungi masyarakat. 10. Berikan standar gaji yang layak
terhadap pahlawan bangsa kita. 11. Reformasi kinerja kepolisian habis-habisan. Mereka harus profesional, berpihak dan berempati kepada rakyat, punya kemampuan emosi yang baik, sehingga tidak menyalahgunakan senjata sebesar itu yang mereka punya. Mereka di sini untuk melindungi rakyat, bukan untuk membela kepentingan penguasa. Aspirasi sudah sangat jelas. Kalian punya 7 hari untuk bisa mewujudkan ini, kalau memang kalian pantas memegang kedaulatan rakyat. Kita akan buktikan bersama-sama apakah kalian mampu dan benar-benar capable dalam melakukan ini, atau benar apa yang memang kita inginkan untuk membubarkan DPR. Salsa Arwina menyentil terkait gaji dan tunjangan anggota DPR yang mencapai angka fantastis. Ya, seperti diketahui, belakangan ini viral totalan gaji anggota DPR yang diduga hingga ratusan juta. Di mana sebagian besar masyarakat mengecam dan menuntut keadilan yang setara. Dan Salsa Arwina menyuarakan agar anggota DPR harus transparan mengenai gaji dan pekerjaan yang mereka lakukan untuk rakyat. Lantas, seperti apa sentilan dari Salsa Arwina? Simpang siur nih, ada yang bilang gaji DPR itu 104 juta, ada media yang bilang kalau itu tuh 200-an, ada lagi yang bilang kalau sebenarnya itu bisa miliaran sebenarnya sebulan gitu kan. Kita tanya, kenapa bisa simpang siur kayak gini? Asal muasalnya adalah karena mereka semua tidak transparan. Apa rincian dari hampir 10 triliun yang dianggarkan untuk 580 orang yang katanya mewakili kita, tapi sampai saat ini nggak ada yang benar-benar membela masyarakat. Semuanya diam, semuanya matiin tag-nya, semuanya ngelimit. Mungkin nggak semuanya ya, tapi banyak yang aku jadikan target yang ngelimit komen, matiin tag, dan ngeblok. Seperti Ahmad Syaroni contohnya. Takut amat sih sama cewek kecil begini pakai segala di blok-blok. Nah, DPR, transparan kalian mulai sekarang ya. Breakdown dari 10 triliun yang kalian anggarkan, kemana duit itu? Ada untuk bayar-bayar rapat. Emang kantor yang kalian punya itu nggak cukup besar untuk bisa melaksanakan rapat sampai harus rapat di luar. Ada konsumsi-konsumsi. Bawa bekal, masyarakat diperes dengan luar biasa kejamnya, mereka bermandi kemewahan di sana. Patwal, staf sus, dan semua-semua itu untuk apa? Orang saat kita aja sedang menyuarakan aspirasi nggak ada yang berhasil dengerin. Hari ini banyak masyarakat yang demo, nggak ada mereka keluar dari gedung itu. Gedung itu hasil dari pajak rakyat kita. Tapi saat kita mau datang dan menyampaikan aspirasi, semuanya ditutup, semuanya dilindungi dengan peralatan-peralatan yang udah kayak mau perang sama negara lain. Kayak begini, wakil-wakil rakyat kita. Sampai saat ini, nggak ada satupun DPR yang berpihak pada rakyat. Masihkah mereka mewakili kita? Atau mereka sebenarnya memang hanya mewakili partai-partainya dan mau mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari kita? Katanya, pensiunannya seumur hidup, teman-teman. Kita aja yang udah kerja, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, mungkin nggak dapat pensiun dengan uang yang seadanya. Mereka-mereka ini yang joget-joget, yang ngatain rakyatnya rakyat jelata, yang ngatain dapat pensiun seumur hidup. Ikhlas kita, masyarakat Indonesia. Gila emang udah kematian empatinya. Salsa Arwina menyentil aksi penjarahan sebagai bentuk kesenjangan sosial antara rakyat dan parlemennya. Ya, seperti diketahui, baru-baru ini viral mengenai aksi rakyat yang menjarah rumah-rumah anggota DPR seperti Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urbah, hingga Menteri Sri Mulyani. Salsa Arwina tak membenarkan aksi penjarahan tersebut, namun ia menilai hal tersebut terjadi gegara kesenjangan sosial yang ada. Lantas, seperti apa sentilan dari Salsa Arwina? Yang mau aku sampaikan adalah aku ingin semua ini berjalan dengan profesional. Jadi aku tidak membenarkan adanya penjarahan, adanya perampasan, dan lain sebagainya. Tapi aku memahami kenapa masyarakat sampai semarah itu terhadap
pihak-pihak atau politisi-politisi yang sudah menyakiti hati rakyat ini. Ini adalah bukti bahwa kesenjangan sosial yang terlalu besar antara parlemen, orang-orang di parlemen, dan rakyat itu menimbulkan rasa ketidakadilan yang begitu besar. Pengerukan pajak yang mau dinaikkan, sikap petantang petenteng, arogan, menghina rakyat, dan lain sebagainya, itu menambah amarah setiap saat terhadap rakyat. Rakyat sudah sulit, hidup mereka sudah semakin tercekik, masih juga harus ditambah tekanan-tekanannya. BPJS mau dinaikkan juga, pajak mau dinaikkan, dan lain sebagainya. Sudah terlalu banyak tekanan yang diberikan kepada rakyat Indonesia, sementara mereka tidak merasakan hasil kerja dari kalian-kalian ini. Dan di saat yang bersamaan, mereka dengan bisa-bisa ikut menghina masyarakat secara terang benderang. Dengan adanya kesenjangan sosial yang sebesar ini, amarah masyarakat menumpuk, dan semakin menumpuk. Dan kelambatan kalian dalam menyelesaikan masalah membuat masyarakat tidak lagi percaya bahwa kita bisa mencari dan menitipkan keadilan kepada kalian-kalian ini. Kalau kalian kemarin bertindak dengan cepat, udah mensahkan RUU perampasan aset, masyarakat nggak perlu lagi untuk pergi ke rumah-rumah itu dan menjarah rumah-rumah itu karena keadilan sudah dilaksanakan. Tapi saat keadilan tidak dilaksanakan, yang terjadi adalah dipertemukan dengan amarah, yang terjadi adalah kita ingin mengadili orang-orang itu sendiri. Salsa Erwina menyentil institusi yang bertindak semena-mena saat aksi demonstrasi. Ya, seperti diketahui, aksi demonstrasi berjalan ricuh dan terdapat beberapa korban yang berguguran atas tindakan anarkis dari beberapa institusi yang dianggap digaji dari uang pajak rakyat. Lantas, seperti apa sentilan dari Salsa Erwina? Generasi penerus bangsa, kita semua udah muak, udah geli, udah jijik sama pemerintah yang mau mempertahankan korupsi, mau memperkaya diri sendiri, dan menjadi perwakilan partai, bukan lagi menjadi perwakilan masyarakatnya. Bubarkan DPR RI di Indonesia. Aku dapat beberapa kiriman video dari masyarakat yang mereka tinggal di sekitar wilayah DPR. Dan ternyata banyak banget korban dari demo-demo yang kepalanya bocor, yang terluka parah, yang terkena gas air mata, bahkan ibu-ibu dan anak-anak semua. Polisi-polisi dan BRIMOB, kalian ini ya dibayar dari hasil pajak masyarakat yang tercekik, yang hidupnya sulit sekali. Gunakan hati nurani kalian saat kalian menjalankan tugas. Jangan kalian tembakin masyarakat dengan gas air mata, dengan water cannon. Jangan kalian pakai alat-alat yang dibeli dari hasil pajak rakyat untuk membunuh, menyakiti, menangkap rakyat-rakyat itu sendiri. Hentikan tindakan ketidaksewenangan ini. Kalian juga masih manusia kan? Keluarga-keluarga polisi, keluarga-keluarga BRIMOB, tolong ingetin mereka, jangan bertindak semena-mena. Kita semua sedang berjuang melawan pemerintah yang korup di Indonesia, melawan DPR-DPR yang udah maunya gila hormat dan maunya mewah-mewahan sendiri, sementara kita semua sengsara, teman-teman. Ekonomi kita tidak sedang baik-baik aja, PHK terjadi di mana-mana, masyarakat kesulitan mencari kerja. Udah begitu, masih lagi mau ditambahin PPN yang membabi buta dan PBB yang naik secara besar-besaran. Teman-teman, kalau sekarang kalian duduk di sana dan bertanya, aku bisa melakukan apa untuk support? Aku akan menggunakan platform aku untuk bersuara. Kalau kalian ada sedikit aja rezeki untuk bisa ngebantu support logistik, kita ambil inspirasi dari warga Pati. Mereka solidaritas dan persatuannya sangat tinggi untuk menggulingkan bupati yang korup. Di mana bupatinya? Lagi dicek KPK. Di mana DPR akan pergi? Akan kita bubarkan. Salsa Erwina menyentil beberapa anggota DPR yang dianggap arogansi terhadap rakyat. Termasuk Ahmad Sahroni yang diketahui viral gara pernyataannya yang melukai hati rakyat. Secara terbuka, Salsa Erwina bahkan menantang Ahmad Sahroni untuk melakukan debat secara profesional dengan topik, apakah tunjangan itu berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun diketahui, tantangan debat tersebut ditolak mentah-mentah oleh Ahmad Sahroni. Lantas seperti apa sentilan dari Salsa Erwina? Aku
aku bener-bener murka banget ya lihat kearoganan dari karyawan kita di DPR, Ahmad Syaroni dari Partai Nasdem. Kenapa kita minta untuk bubarkan DPR? Satu, mereka udah gagal dalam menjalankan mandat dari masyarakat yang diberikan kepada mereka. Negara kita sedang defisit. Pemerintah mau mengeruk pajak sebesar-besarnya dari mulai pendapatan, PPN, dan lain sebagainya, sampai pajak PBB juga mau dinaikin secara luar biasa kan sama pemerintah. Udah dari situ, kita, Indonesia, menghabiskan APBN tahun 2025 sebanyak 9,96 triliun. Sebesar itu untuk DPR RI. Apa capaian mereka sama ini? Berapa banyak mereka berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Berapa banyak mereka berhasil mengentaskan kemiskinan? Kalau udah bicara hasil, mereka semua loyo dan diam. Tapi kalau bicara dengan tunjangan, ngatain pun berani mereka kepada masyarakatnya. Luar biasa ini ya, karyawan rakyat kita yang nggak tahu diri. Kalau beneran kaya dan udah kaya, kenapa masih maruk mau mempertahankan tunjangan dari pajak hasil kerja rakyat Indonesia yang bekerja dengan sangat keras, sangat jujur, desak-desakan di transportasi, susah cari pekerjaan yang pengen kamu pajakin kemana-mana itu. Ngapain mau ngambil duit kita kalau memang kamu sudah crazy rich? Nah sekarang kita bahas nih kesombongan kamu, ya kan? Katanya orang sedunia tahu diri ya, kalau berani ngatain bos kamu, setidaknya jangan dimakan duitnya. Udah setiap hari dimakan duitnya, di-enjoy tanggungannya, bisa gila hormat petantang-petenteng, ngatain tolol. Sekarang aku mau kamu mikir dua hal. Yang pertama, kita adu debat deh. Kita nggak usah saling ngatain. Kita adu debat aja gimana? Ini topiknya tentang tunjangan ya. Apakah tunjangan DPR itu berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat atau enggak? Kalau kamu kalah, gagalkan tunjangan DPR. Kalau aku yang kalah, dengan legowo aku akan support kamu untuk dapat tunjangan itu. Gimana? Berani nggak? Ditonton tuh sama seluruh masyarakat kamu. Kedua, coba kalau bisa sekali-sekali baca sejarah, terutama tentang revolusi Prancis di abad ke-18. Nggak usah jauh-jauh ke Prancis deh, tahun 98 aja. Kamu udah ada kan tahun itu kan? Lihat tuh, diktator 32 tahun jatuh di tangan masyarakat. Karena apa? Gagal mensejahterakan petantang-petenteng lagi dia dan sekeluarga. One, two, three, four.